Toevallig had ik laatst contact met de assistent dat ze wel naar Nederland zouden komen. Want we zijn ook op zoek naar wat meer spelers, hoorde ik. Dus daar komt hij wel kijken, denk ik. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai timnas Indonesia U23, dan di sini pun saya akan membahas mengenai potensi timnas Indonesia ke depan ya. Kurang lebih di sini ada beberapa informasi updatean terbaru mengenai skuad timnas Indonesia. Dan di sini saya melihat kurang lebih 12 hari kita akan ketambahan pemain grade A yang bergabung di timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Nah, mungkin di sini jangan sampai kalian nanti terkecoh ya dengan apa yang sudah saya katakan bahwa 12 hari lagi akan ada ya ada beberapa pemain grade A yang bergabung bersama timnas. Yang saya maksud di sini adalah beberapa pemain grade A yang memang sudah memiliki paspor Indonesia. Nah, jangan lupa teman-teman ya, sebelum kita masuk kita bantu sama-sama ya channel ini agar tumbuh berkembang dengan cara kalian like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja saya akan membahas mengenai persiapan timnas Indonesia ya setelah di Piala AFF ini. Oke, kita lupakan Piala AFF, kemudian kita fokus ke depan di event selanjutnya, karena saya melihat bahwa Piala AFF ini kita dapat memetik banyak hikmah, memetik banyak pelajaran agar nantinya kita bisa fokus dan bisa selalu meningkatkan level di event dan event. Nah, saya melihat di Piala AFF ini mungkin akan ada beberapa perombakan ya yang akan dilakukan Sintayong. Ada beberapa pemain yang mungkin ditambah ya, jelas saja seperti sosok Muhammad Ridho, kemudian Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan pemain-pemain grade A yang akan bergabung. Ini juga sangat luar biasa. Ada sosok Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk ya. Dan saya doakan saja semoga proses dari Cyrus Margono ini juga selesai, walaupun nanti tidak bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U23, dia bisa bermain untuk Piala Asia U23 ya jika Indonesia lolos di kualifikasi. Dan kurang dari 12 hari lagi teman-teman, 12 hari lagi kita akan melihat pengumuman ya. Kalau pengumumannya menurut saya kurang dari 12 hari ya, bisa H+8 dari sekarang ya, itu akan diumumkan. Dan ya, kita akan melihat kedatangan pemain lagi ya, seperti Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang akan membela Indonesia. Karena saya melihat inilah yang ditunggu-tunggu Sintayong. Inilah ya pertandingan yang memang harus kita lihat bagaimana permainan atraktif yang akan ditunjukkan oleh Sintayong. Karena dengan skema yang sudah ia bangun bertahun-tahun, di sini dia akan bisa menikmati para pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, dengan hasil runner up di Piala AFF, menurut saya ini juga tidak hasil buruk ya, dan juga bukan hasil yang sangat mengecewakan menurut saya, karena Indonesia ini bisa dilihat dari beberapa pemain seperti Arhan Fikri ya, kemudian ada beberapa pemain-pemain lainnya, Robby Darwish, Frankie Misa. Itu semua adalah pemain-pemain yang belum bisa dibilang masih debutan lah di U23, walau kecuali Robby Darwish ya. Dan saya melihat itu adalah nilai plus, karena nantinya skuad timnas Indonesia di timnas U23 itu akan semakin banyak pemain-pemain antara lapis pertama dan lapis kedua itu sama hebatnya. Ya, saya sangat yakin sekali hal itu. Ivar Jenner contohnya, dia bisa menempati di posisi gelandang pertahan. Pelapisnya ada sosok Arhan Fikri. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian di lini depan ya, di sayap kiri ditempati sosok Rafael Struijk, kemudian di tandemnya ada Ramadan Sananta. Rafael Struijk ini memiliki pelapis yang sangat bagus, yakni James Kelly Schroyer. Bukannya itu adalah skuad yang sangat mematikan jika dikelola dengan baik oleh Sintayong dengan persiapan yang sangat bagus. Apalagi kita ketahui 12 hari itu nanti kita akan berhadapan ya dengan dua tim ya di tanggal 9 ya. Terhitung 12 hari itu maksudnya sekarang teman-teman ya, sekarang tanggal 27. Jadi terhitung 12 hari, tanggal 9 itu akan berhadapan dengan China Taipei ya. Kemudian di tanggal 11 kita akan menghadapi Turkmenistan yang akan dimainkan di Solo, di Manahan.
Nah, artinya di sini kita sudah melihat bahwa sebenarnya skuad Indonesia itu sudah mendalam. Apalagi di back, kita ketahui bagaimana permainan bagus dari sosok Alvainda Dewangga. Ini seperti formasi baru yang diberikan atau posisi baru yang diberikan oleh Dewangga, walaupun sebenarnya Dewangga juga sudah sering diposisikan sebagai back, tetapi lebih condong ke gelandang bertahan. Tetapi ini menjadi hal yang sangat bagus. Nanti ada 3 back sejajar di situ. Alvainda Dewangga, kemudian Elkan Bagot, dan juga Muhammad Rizky Ridho. Nah, di situ kita bisa melihat di kedalaman lini belakang timnas Indonesia pun itu sudah bagus. Belum lagi kita memiliki pelapis juga yang sangat luar biasa. Nanti ada Kade Arel, Muhammad Ferrari, ya, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Nah, artinya di sini saya melihat tidak ada sama sekali, teman-teman, ya, penyesalan kita mengikuti Piala AFF. Hanya saja, ini menurut saya ya, hanya saja menurut saya panitia dari Piala AFF ini harus peka lah dengan negara-negara yang memang mayoritas saat ini kompetisinya berjalan. Ya, mungkin banyak sekali bagi teman-teman yang menyesali hal itu. Lebih baik Piala AFF ini outkan sajalah atau dihapus sajalah untuk U23 ini, karena memang sangat mengganggu. Bukan hanya Indonesia yang mengeluh dengan kondisi saat ini, tetapi juga negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, ya, dan juga beberapa negara lain seperti Kamboja, ya. Ini semuanya mengeluh, dan menurut saya untuk kedepannya AFF ini harus melihat kondisi di beberapa negara itu agar nantinya kita bisa memaksimalkan kekuatan dengan baik, dan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih itu sudah benar. Dan itulah, teman-teman, saya melihat bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong untuk membuat skema di kualifikasi Piala Asia U23 itu sudah bagus, ya. Dengan kekuatan-kekuatan yang sudah saya sebutkan di lini depan, di lini tengah, ya, kemudian di lini belakang, itu semua sudah bagus. Dan untuk di winger-winger juga kita sudah memiliki hal yang sangat bagus. Di situ nanti kita masih memiliki sosok Pratama Arhan, kemudian Asnawi, ya, dan juga Witan Sulaiman, ya. Artinya kita masih memiliki banyak sekali stok, ya, di Piala Asia U23, dan menurut saya itu 70% lah itu adalah pemain-pemain senior, ditambah lagi bagaimana kematangan dari sosok Hernando Ari. Jadi tidak ada sama sekali, teman-teman, penyesalan dalam hal ini. Kita juara atau runner up, ya, runner up di Piala AFF, kemudian kita tidak memikirkan langkah ke depan. Artinya jangan sesuram itu pemikiran kita. Di kualifikasi Piala Asia, saya yakin sekali dengan datangnya pemain grade A, yakni Ivar dan juga Rafael, dan juga beberapa pemain lain seperti Marcelino, saya yakin sekali timnas Indonesia akan mampu bersaing banyak nantinya untuk kualifikasi Piala Asia, untuk tembus di Piala Asia. Kemudian yang bertanya, Bang, bagaimana nanti persaingan di Piala Asia U23? Ya, tentu saya melihat Vietnam juga pun di Piala AFF juga tidak menurunkan para pemain-pemain yang memang usianya 22-23, karena memang Vietnam ini juga membagi 2 tim. Ya, di Piala AFF ini kebanyakan di usia 20-19 tahun, dan itu pun juga sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia saat ini di Piala AFF, itu pun sama. Artinya semua tim ini juga berlomba-lomba, termasuk Thailand juga, dan juga beberapa negara Asia Timur, Jepang, Korea. Ya, tak menutup kemungkinan kita nanti akan bertemu dengan negara-negara kuat. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya jika kita bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia, itu sebagai cerminan kita apakah kita nanti bisa bersaing di Piala Asia U23. Jawabannya, karena target Sintayong adalah Asia. Lagi-lagi saya tekankan, karena target Sintayong adalah Asia, kita jangan terlalu menyesal dengan tidak juaranya AFF. Karena ya kita ketahui, contohnya seperti Singapura pun juga sudah kita lihat, dia 4 kali juara AFF, tetapi di level Asia saja tidak bisa untuk bersaing. Karena apa? Targetnya hanya AFF atau ASEAN. Tetapi pragmatis ataupun bagaimana stuck dari pemikiran Sintayong itu lebih luas. Dan skuad timnas Indonesia saat ini di U23 itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman, dengan kekuatan timnas Indonesia di U23 di kualifikasi Piala Asia ini? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu
terbang tinggi hingga 16 bahkan 8 besar di Piala Asia U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.